Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 6 saham. Yang pertama ada MNCN, kedua BMTR, ketiga Link, keempat SCMA, kelima BIRD, dan yang terakhir GIA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada MNCN yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 0,46% ke lepas harga 1085. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham MNCN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN ada di pertengahan range sideways-nya ya. Range sideways MNCN supportnya ada di 1030, resistennya ada di 1150. Dan harga sekarang MNCN ada di 1085. Dan kalau dilihat MNCN ini bisa membentuk pola rounding bottom ya. Ini MNCN lagi proses nih, walaupun terindikasi membentuk double top ya. Ini double top, tapi sepertinya double topnya tidak akan terjadi ya dalam seminggu ke depan karena MNCN sudah membentuk candle rejection di tanggal 8 Maret. Jadi skenario-nya seminggu ke depan potensi MNCN ke atas menguji 1150. Karena ini bisa dikatakan rounding bottom ya. Dia membentuk pola rounding bottom. Ini terlihat dia pelan dan 3 hari sudah bertahan di atas 1060. Minor supportnya ini ada di 1060 ya, dan dia naik lagi. Jadi potensi MNCN minggu ini akan mengarah ke atas. Tapi yang belum punya ya sesuaikan aja ya. Kalau mau beli di harga pertengahan ya harus siap cut loss di bawah 1000. Nah, saya akan cut loss di bawah 1000 kalaupun beli di harga sekarang. Karena ini harga pertengahannya. Ya, seperti itu aja untuk MNCN juga masih bagus. Saham-saham berfundamental bagus juga. Salah satu saham terbaik juga di sektornya ya. Jadi nggak perlu takut lah kalau MNCN ya. Sekarang harganya juga masih murah. Dan ya MNCN masih memang lagi sideways. Sebelum sekali lagi dia breakout 1160 mungkin akan rally. Ini dia lagi sideways. Ya seperti itu aja untuk MNCN. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMTR yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 0,76% ke lepas harga 264. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jualan atau net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BMTR masih didistribusi oleh JETP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR kalau dilihat memang harusnya BMTR mempertahankan supportnya di 258 dan juga BMTR ini sudah hampir 1 bulan lebih sideways. Jadi apakah masih bagus untuk BMTR? BMTR juga ya yang seperti diketahui ya, saham ini juga dikoleksi oleh Lo Keng Hong. Tapi Pak Lo Keng Hong dia untuk investasi, bukan untuk trading ya. Jadi untuk trading ya cari kesempatan lah. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang dengan membuat doji dengan volume? Harusnya ada potensi rebound minggu ini ya. Terdekat menguji resistennya di 275 ya, yang sering diuji. Bisa dikatakan itu resisten base-nya juga. Kalau dilihat ini base-nya nih ya. Jadi 274 278 itu adalah resisten base. Kalau sampai sekali lagi BMTR confirm atau tutup di atas 280 harusnya bisa lanjut ke atas, karena target saya BMTR ke 314 di 1-2 bulan ke depan. Nah, kalau upside-nya cukup tinggi juga ya, 18%. Ya, seperti itu aja untuk BMTR. Terlihat indikator MACD masih melandai, tapi melandainya mengarah ke atas, sudah membentuk golden cross walaupun sempit. Bar chart di atas 0 ya masih terbentuk walaupun tipis. Seperti itu aja BMTR, bisa jadi saham watchlist minggu ini. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Link yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,12% ke lepas harga 3.360. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Link diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Link sudah di dekat area pucuk
Dan ya yang punya dari bawah pasang trailing stop, dan juga link ini terlihat akan membentuk pola rounding bottom. Ini terlihat, ini dalam proses nih, karena dia sudah membuat candle rejection saat menyentuh EMA 20-nya ini di tanggal 9 Maret, dan ya ini pola-pola doji terus dia rally, tapi sayangnya di hari Jumat dia nggak bisa tutup di atas 3.380. Tapi arahnya masih berpotensi ke atas karena link juga sudah strong uptrend setelah dia confirm breakout inverted head and shoulder-nya. Kalau ditarik dari neckline ke bawah, nah harusnya 3.800 bisa untuk cooling 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Tapi itu ada prosesnya dan belum tentu juga ya. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman yang baru mau belajar trading, baru mulai mencoba investasi, jangan memikirkan target tingginya dulu ya. Apalagi yang trading itu harus bereaksi dengan market, bukan market mengikuti kemauan kita yang bereaksi dengan market ya, karena market ada proses naik turunnya. Jadi buat trader juga tetap kalau gagal breakout resistance, take profit dulu, beli lagi di bawah walaupun punya target misalnya di 3.800. Gak mungkin kan dia naik cuma langsung seperti ini, naik pasti ada proses naik turunnya. Nah, itulah kesempatannya untuk swing trader ya. Trader beli di bawah, jual di atas, nanti beli lagi di bawah, jual lagi di atas. Jadi seperti itu, ikutin alur ya. Seperti itu aja untuk link. Masih sangat potensi ke atas, cuman ada prosesnya. Yang join grup udah tahu ya di mana harga-harga kritikalnya ya. Jadi seperti itu aja untuk link. Kita langsung saja ke saham keempat, ada SCMA yang pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 1.745, terkoreksi 1,41%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham SCMA biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA ya bisa dikatakan minornya downtrend. Harusnya SCMA kalau mau bertahan di atas 1.850, dia minggu ini maksimal di hari Selasa harus naik ke atas 1.850. Kalau enggak, arah SCMA potensi besar ke 1.600 sampai 1.550. Jadi kalau ditarik downside-nya masih sekitaran 11%, lumayan juga ya. Kalau mau spekulasi buy, coba aja buy cut loss kalau turun dari 1.670 ya, cut loss aja dulu, nanti beli lagi di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau tetap hold sampai bawah juga nggak masalah kalau mau approach down di bawah. Tapi ya setiap strategi itu pasti punya resikonya masing-masing dan juga punya keuntungan masing-masing. Jadi sesuaikan yang mana yang cocok dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itu untuk SCMA. Hari Senin atau hari Selasa harus kembali ke 1.850 kalau memang SCMA mau mempertahankan supportnya. Ini juga support, bisa dikatakan support kuatnya di 1.850. Ya, seperti itu aja untuk SCMA. Kalau dilihat volume juga dalam penurunan ini mulai berkurang ya. Dan juga SCMA di tanggal 9 Maret membuat candle rejection. Dan 2 hari SCMA biasa aja volumenya, nggak turun lebih dalam dari 1.745. Kalau dilihat indikator MACD si mengarah ke bawah. Barcat di bawah 0 juga masih terbentuk, tapi udah terindikasi mulai melandai. Semoga Senin atau Selasa SCMA bisa kembali ke atas 1.850. Ya, seperti itu aja untuk SCMA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BIRD yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 3,3% ke harga 1.405. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BIRD ya lumayan diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BIRD kembali ke atas 1.380 ya. Itu resistance sideways-nya yang terbentuk dari Juni
2020. Ini sempat breakdown di 26 Januari, terus 2 bulan sudah di bawah support dan akhirnya dia kembali lagi ke atas. Harusnya ini bisa menjadi momentum. Kalau dilihat nih volume meningkat ya, bisa menjadi momentum untuk BRD lanjut naik terdekat menguji resistennya di 1500. Kalau mampu di breakout arah selanjutnya ke 1700 ya, itu target. Dan juga BRD sudah membuat swing low atau lower high barunya di 1260. Semoga ini menjadi kompim untuk BRD lanjut naik. Ya, seperti itu aja untuk BRD. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada GIA yang pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,57% ke level harga 346. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, saham GIA masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GIAA lagi di area pertengahan range sideway-nya. Range sideway supportnya ada di 315 sampai 320, resistennya ada di 380. Ya, ini. Jadi untuk sekarang kemana arah GIA? GIA masih berpotensi ke atas menguji 380. Ya, karena GIA juga sudah membayar hutang atau target penurunan yang terbentuk saat membentuk. Ini ya, dia membentuk head and shoulder, terus dia sudah dibayar. Ya, target penurunannya tercapai dan memang harusnya GIA lanjut naik. Walaupun proses ke atas itu ada naik turunnya ya. Ini juga dia sudah membentuk swing low-nya di 338, dan ini ya prosesnya dia mau naik dulu ya. Nih kalau dilihat secara teknikal, secara candle, dia nih proses mau bisa juga dikatakan membuat rounding bottom. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk GIA perlu diperhatikan juga untuk minggu depan yang punya hot aja, apalagi yang beli dari atas belum cut loss, GIA mau kembali ke atas. Kalau dilihat volume memang belum kelihatan ya. Jadi ya tunggulah price makernya mau ngangkat. Ya, seperti itu aja untuk GIA. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, bingung memilih sahamnya, dan bingung cara membuat trading plan-nya, di mana harus take profit, di mana harus beli, dan di mana kalau memang harus jual rugi, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti akan diinfokan di sana. Silahkan DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau chat admin yang ada di grup Telegram, linknya ada di deskripsi, juga akan diinfokan di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.